Motivasi hari ini oleh Dr. Singgih Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan saya Singgih Setiono. Hari ini ada yang menarik Bapak Ibu. Mereka bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi? Apakah kita harus berdamai atau seperti apa Pak cara kita mengatasi semua masalah? Bapak Ibu, kawan kita yang bertanya ini mungkin memang belum tahu bahwa setiap orang itu punya masalah Bapak Ibu. Dan setiap orang yang menghindari masalah sesungguhnya orang tersebut berdoa untuk mati. Karena setelah mati sesungguhnya mungkin masalahnya sementara di dunia selesai, tapi ada masalah berikutnya di luar dunia. Nah, selama kita masih hidup Bapak Ibu pasti selalu ada masalah. Waktu kita masih sekolah kita punya masalah, waktu kita masih jomblo kita juga punya masalah, setelah kita berkeluarga kita punya masalah, setelah kita bekerja kita punya masalah, setelah punya anak kita masalah. Jadi masalah selalu ada. Bahkan dengan masalah itu sesungguhnya Tuhan Allah itu mengajak kita untuk selalu dekat dengan Allah. Kita minta tolongnya kepada Allah, bukan minta tolong kepada yang lain. Yang selanjutnya, kalau kita punya masalah sesungguhnya kita diasah untuk jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Karena dengan masalah biasanya kita dipaksa untuk mencari solusi. Kita tidak usah harus menghindari dengan masalah. Dengan menghindari bukan berarti menyelesaikan masalah. Ingat, bahwa menghindari bukan menyelesaikan masalah. Yang benar adalah masalah harus dihadapi. Hanya bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu akan menentukan hasil. Nah, inilah Bapak Ibu yang membedakan orang yang sukses dengan orang yang biasa-biasa. Orang yang sukses setiap menghadapi masalah dia selalu berpikir bahwa ini jangan-jangan cara Tuhan mengangkat hidup saya. Jangan-jangan cara Tuhan mengabulkan doa-doa saya melalui ujian-ujian ini. Kita ingat, waktu ujian itu biasanya ada kenaikan kelas. Ya, waktu kita ingin kenaikan kelas, kenaikan derajat, pasti ada ujiannya. Nah, setiap kali ujian, setiap kali ada masalah, pasti ada hikmahnya. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita menemui masalah, pertama kali ingat dengan mindset seperti itu sehingga kita hadapi masalah dengan semangat. Yang kedua, dengan masalah kita sesungguhnya harus ingat mungkin ada hal yang salah di dalam perencanaan yang kita buat dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Maka lakukan perbaikan untuk perencanaannya. Yang ketiga, jangan-jangan pada saat kita melakukan perencanaan ada data atau informasi yang salah yang kita pakai untuk membuat keputusan sehingga menimbulkan masalah. Yang seterusnya, yang sering kali kita lupa, banyak kita tidak melakukan monitoring, evaluasi, walaupun itu termasuk untuk kebutuhan keluarga kita. Kita harus melakukan Bapak Ibu, mingguan atau bahkan harian atau bulanan. Seberapa besar yang sudah kita keluarkan, seberapa besar yang kita masuk, itu juga akan menimbulkan sebuah masalah. Yang jauh lebih penting sekali, jangan pernah kita sendirian. Ajak pasangan kita kalau sudah berkeluarga, kalau belum ajalah orang-orang yang terdekat, entah itu orang tua, atau mungkin ustadz atau kiai untuk kita ajak mereka mengikuti masalah kita, mungkin bisa memberikan saran, bisa memberikan jalan keluar, solusi dan sebagainya. Dan yang berikutnya lagi, ikuti orang yang sudah sukses. Karena orang yang sukses bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami masalah. Orang yang sukses itu biasanya mereka sudah jatuh bangun dan punya pengalaman yang luar biasa cara menghadapi masalah. Yang seterusnya, untuk menambah kemampuan kita memanage masalah, ikuti seminar-seminar, ikuti kajian-kajian. Karena biasanya di kajian-kajian, kemudian di seminar-seminar, di situ ada sharing, ada orang lain yang bercerita tentang masalahnya dan ada solusinya. Mungkin itu juga bisa kita pakai sebagai salah satu solusi untuk masalah kita. Sekali lagi, jangan pernah kita menghindar dengan masalah, tapi hadapilah masalah. Yang berikutnya, siapkan semangat yang berlebih. Kalau hanya sekedar siap, ya tidak cukup. Sekedar hanya semangat tidak cukup. Harus mempunyai semangat berlebih. Kalau kita punya keluarga, ingatlah orang yang kita cintai, supaya kita bisa melewati masalah. Contoh, pada saat kita punya anak kita sakit, kita nggak punya uang, bagaimana solusinya? Kalau kita pikirannya pendek, maka kita akan berbuat yang buruk. Tapi kalau kita pikirannya agak panjang, punya semangat yang tinggi, maka yang pertama kali kita lakukan adalah selamatkan dulu anak kita, masukkan dulu ke rumah sakit, nanti belakangan baru kita urus. Bagaimana ngurusnya? Kita punya banyak teman, kita punya saudara. Saya yakin mereka mau bantu dengan kita. Jadi itu cara menyikapi masalah itu akan menentukan hasil. Nah, pertanyaannya, kalau kita sayang sama orang yang kita sayangi, kita dekat dengan kita, maka pikiran kita harus kita luruskan, semangat kita naikkan, agar apa? Kita bisa melewati masalah.
Semakin besar semangat, maka akan semakin cukup melewati masalah yang menghadang dengan kita. Nah, kebanyakan dari kita sudah mau selesai menyelesaikan masalah, tapi kita tidak cukup kuat semangatnya. Akhirnya apa? Ngelemprek, ya. Akhirnya apa? Kita akhirnya tenggelam di dalam masalah. Nah, kalau kita ada di dalam masalah, udah jatuh yang paling bawah, nggak mungkin kita jatuh lagi, Bapak Ibu. Maka kita akan sedikit demi sedikit akan naik. Hanya masalahnya, kadang-kadang kita tidak cukup sabar untuk melewati masalah dan mendapatkan hasil. Nah, Bapak Ibu, lakukan dan ikuti. Kita perlu sabar. Sukses untuk kita semuanya. Libatkan keluarga, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Insya Allah kita akan melewatinya dengan baik. Sampai di sini, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.